Selamat tahun baru, Bro and Sis. Sudah lama podcast Lanjut Gus eh, tidak menemui Bro and Sis, Abang Danko, tapi ini kesempatan yang berharga. Saya senang sekali di hadapan kita hadir Mas Ivan ya, Mas Ivan dan Mas Chandra. Ini pakar-pakar dari properti ya, yang mana properti ini adalah milik BUMD, Badan Usaha Milik Daerah Pemprov DKI Jakarta. Betul. Ya. Nah, jadi kedatangan dari sahabat-sahabat kita ini untuk bisa menyampaikan info-info yang terkait dengan bagaimana adanya pembangunan perumahan yang sampai saat ini memang sebenarnya dibutuhkan ya sama warga DKI Jakarta ya. Tapi mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Kita lanjut dulu bincang-bincangnya, dan sebelumnya jangan lupa ya nanti segmen podcast Lanjut Gus. Lanjut Gus, Bro and Sis, saya mau ke Mas Ivan dulu. Oke. Mas Ivan, ini Sarana Jaya ini BUMD ya, itu kan lebih spesifik untuk memasarkan ya real estate atau perumahan. Nah, menurut Mas Ivan di 2025 ini tantangannya apa kira-kira? Oke. Terima kasih Pak Agus. Jadi kebetulan memang Perumda Sarana Jaya ini udah cukup lama ya. Ya, kita dari tahun 80-an yang bergerak dari awalnya itu di land banking. Land banking. Iya. Lalu kita berkembang, kita mengembangkan sektor bisnis di properti, housing, dan juga infrastruktur. Oke, jadi selain itu kita juga punya anak perusahaan yang bergerak di manajemen building. Jadi memang ke depan tentunya pasti menyambut Jakarta Global City ini kita akan support lah. Contohnya untuk mengejar perumahan yang target Pak Prabowo juga itu pasti menjadi target kita juga untuk bisa mengakomodir. Saat ini kita memang ada beberapa housing yang kita kerjakan, yaitu untuk rumah MBR ya, di Pondok Kelapa dan Pondok Cilandak, dan itu sudah Jakarta Timur ya? Yes, betul. Dan kebetulan kita walaupun kita Pemprov DKI, Perumda, kita memiliki aset bukan hanya di DKI aja. Kita juga ada di Ciputat, Depok, dan juga di Tangerang Selatan. Ya. Kebetulan untuk saat ini Perumda sendiri mencoba untuk bersaing dengan developer swasta. Oleh karena itu Sarana Jaya saat ini menambahkan real estate development untuk mewujudkan bahwa ke depan itu kita walaupun Perumda kita bisa bersaing nih dengan untuk memberikan produk-produk yang terbaik untuk masyarakat Jakarta tentunya dan sekitarnya gitu. Dan di proyek kita kebetulan kita di Tangerang Selatan di Ciputat itu kelasnya kita tadi ya mungkin di Jakarta Timur kita lebih kepada MBR gitu ya, rumah subsidi gitu ya, masyarakat berpenghasilan rendah ya. Betul sekali. Kita mensupport itu juga, tapi kita juga ada kelas yang eksklusifnya yaitu di Warna Fine Living di Ciputat. Gitu Pak. Mungkin kedepannya kita akan terus mengembangkan secara properti untuk mensupport program pemerintah itu. Iya. Kita ke Mas Chandra dulu nih. Ya. Nah, ini kan kadang-kadang warga atau pembeli dari rumah ya, properti tadi mengkaitkan dengan kepemilikan tanah. Ya, jadi Perumda Sarana Jaya ini kira-kira bagaimana nih meyakinkan ke warga, khususnya warga DKI Jakarta, supaya jangan ragu-ragu gitu loh dari kepemilikan tanah. Gimana Mas Chandra?
proyek Warna Fine Living ini sertifikat induk Pak. Ya. Sertifikat hak guna bangunan sudah atas nama Perumda Pembangunan Saranajaya. Jadi bagi konsumen yang ingin membeli jangan khawatir karena asetnya sudah merupakan sertifikat hak guna bangunan Pak. Gitu. Jadi dapat dimiliki dan dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Gitu Pak. Iya. Jadi tidak ada lagi nanti keraguan-raguan ya harusnya ya. Iya, tinggal meningkatkan ke BPN setempat ya. Kemudian juga itu bisa menjadi agunan. Iya benar Pak. Untuk nanti melihat prospek-prospek berikutnya. Iya. Iya. Benar Pak. Bro Ensis, nanti kita akan lanjut ya. Ini sesi terakhir, kita akan bincang-bincang lebih hangat ya. Jangan lupa tonton podcast Lanjut Gus. Bro Ensis, kita lanjut. Ini podcast Lanjut Gus, sesi terakhir ya. Kita akan lebih gali lagi mengenai bagaimana nanti strategi dan juga harapan daripada Perumda Saranajaya ya. Baik. Untuk properti yang mau diandalkan atau dibangun di 2025. Nah, kita ke Mas Ivan nih. Ya. Mas Ivan, kira-kira strategi tadi kan diawali dari keingintahuan warga nih. Warga bisa mencari adanya informasi-informasi penawaran rumah tadi MBR atau termasuk juga yang tipe-tipe yang menengah ke atas, itu bisa diinfokan tuh dari mana kira-kira? Baik, untuk Saranajaya sendiri kita mempunyai media sosial yang cukup memberikan informasi akurat ya, informatif. Kita selalu mengupdate juga Pak terkait proyek-proyek yang kita pasarkan. Itu ada di Perumda Saranajaya dan juga Saranajaya Properti. Untuk MBR dan apartemen subsidi itu bisa di Saranajaya Properti. Namun kalau untuk yang proyek kami di Warna Fine Living untuk kelas yang lebih menengah ke atas, itu bisa follow juga IG kita Warna Fine Living dan juga website kita warnafineliving.id. Begitu Pak. Mungkin teman-teman nanti Bro Ensis juga bisa lihat. Kalau penasaran nih sama produk-produk Saranajaya, bisa langsung follow IG kita gitu. Dan nanti update ya. Selalu update sih. Informasi yang akurat ya. Untuk promosi dan program kita nanti akan selalu kita update di sana. Begitu. Nah, Mas Chandra, ini nih yang penting nih ya. Ini kan kadangkala program yang sudah dijalankan oleh Perumda Saranajaya, saya yakin berusaha untuk memberikan yang terbaik ya bagi warga DKI Jakarta. Tapi kadang-kala ada nggak mungkin semacam tumpang tindih, ada program dari pemerintah atau mungkin dari beberapa sektor-sektor terkait gitu ya. Apakah ini menjadi pertimbangan sehingga nanti ke depannya Perumda Saranajaya, misalkan nih salah satunya PPN 12%, bagaimana nih siasat atau strategi yang dilakukan oleh Perumda Saranajaya? Ya Pak, jadi ke depannya itu nanti kita menyediakan perumahan itu kita sebagai real estate development di usaha penyediaan perumahan atau housing, kita menyediakan beberapa segmen Pak, misal di hunian terjangkau atau di hunian eksklusif Pak. Itu ada segmen yang untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan berpenghasilan menengah ke atas gitu Pak. Jadi berupa dengan hunian terjangkau dan hunian eksklusif Pak. Nah, yang proyek yang kita sedang jalankan ini Warna Fine Living ini untuk hunian eksklusif untuk masyarakat menengah ke atas gitu. Yang ini ya warna ini ya. Iya Pak. Nah, ini Bro Ensis ya. Ini nanti kita juga mau
membuat strategi yang ini ya lebih mengena ke warga ya. Jadi Bro and Sis, ini kita sama-sama, saya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI, Komisi C yang juga melakukan pengawasan, melakukan bagaimana peningkatan ya supaya produk-produk yang tadi yang dari sisi pembuatan perumahan ya real estate properti ini menjangkau dan juga warga merasa tertarik gitu ya. Nah ini PR yang cukup berat ya lumayan. Kita harapkan juga ada support dan dukungan dari teman-teman dewan dan juga tentunya pengusaha-pengusaha, investor. Ini kan bisa jadi invest juga ya. Invest ke depannya kita harapkan nanti lebih ada peminat-peminat ya untuk bisa nanti membeli atau menjadikan ini untuk produk investasi ya. Betul sekali. Itu Bro and Sis yang kami sampaikan. Semoga edukasi dan sosialisasi ini bisa nanti berjalan dengan baik dan yang penting warga DKI Jakarta jangan ragu-ragu ya untuk mencari atau memiliki rumah yang dibangun oleh Perumda Saranajaya ya akan diberikan produk terbaik dan tentunya bisa terrealisasi untuk warga DKI Jakarta maupun sekitar DKI Jakarta juga ya bisa menjadi pembeli atau konsumen. Jangan lupa tetap ikuti podcast Lanjut Gus.